Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video saya kali ini saya akan mereview tentang sebuah teori akuntansi, masih dari bukunya Bapak Arek Sandi nih teman-teman, yaitu teori perilaku konsumen. Oke, langsung aja ya. Teori perilaku konsumen dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki beberapa kepentingan, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Jadi orang yang bekerja di bagian pemasaran atau orang-orang yang ingin melakukan atau ingin menjual produk atau jasa, mereka pasti akan melakukan studi tentang perilaku konsumen. Itu sangat penting bagi mereka karena bagaimana sih untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau lingkungan, dan bagaimana agar produk atau jasa ini diminati oleh masyarakat atau lingkungan yang akan dijadikan sasaran oleh mereka. Jadi ketika kita akan menjual sebuah produk, tentu kita harus mencari tahu dulu apakah produk ini diminati oleh masyarakat ataukah kurang diminati. Nah, kalau misalnya si produk ini kurang diminati, apa masalahnya? Menurut Kotler dan Killer tahun 2012, dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama faktor budaya. Nah, faktor budaya itu adalah faktor dasar yang paling menentukan dari kegiatan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkaran keluarga dan institusi lainnya. Ada juga subbudaya. Subbudaya itu merupakan lingkungan yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Nah, yang terus ada faktor budaya itu ada juga kelas sosial. Nah, kelas sosial itu merupakan lingkungan yang memiliki tingkat cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua itu faktor sosial. Nah, faktor sosial itu kalau misalnya itu kelompok referensi. Kelompok referensi itu merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok sosiatif. Ada juga kelompok keluarga. Kelompok keluarga ini merupakan lingkungan yang memiliki peranan penting di dalam sebuah lingkungan, serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembelian. Ada juga peran dan status. Kemudian ada juga faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini misalnya tuh usia dan tahap siklus hidup. Usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan. Nih, kalau misalnya kita masih kecil, doyannya kan atau sukanya misalnya coklat, permen, atau dan yang lainnya. Kalau sudah misalnya dewasa, pasti sudah beda lagi kebutuhan kita. Itu dalam hal kecil ya, contohnya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Kemudian ada juga faktor dari pekerjaan dan keadaan ekonomi. Misalnya konsumsi dari individu juga mempengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Maka dari itu
pemasaran harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Selain itu, keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh setiap individu. Jadi orang akan membeli barang atau jasa itu pasti akan melihat kondisi keuangannya, dan bila di suatu lingkungan itu kondisi keuangannya rendah atau misalnya menengah, maka kita bagian pemasaran juga harus menyesuaikan harga yang akan kita keluarkan untuk sebuah produk atau jasa. Ada juga kepribadian dan konsep diri, serta ada juga gaya hidup. Nah, jadi kalau misalnya di suatu lingkungan itu gaya hidupnya pasti berbeda-beda, maka kita kalau ingin produk kita itu laku di pasaran atau di lingkungan tersebut, kita harus menyesuaikan gaya hidup masyarakat tersebut bagaimana. Kemudian ada juga faktor psikolog atau faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini misalnya itu motivasi. Setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat kelompok yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Selain itu, terdapat kebutuhan yang bersifat psikogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan atas pengakuan, penghargaan diri, terus rasa memiliki, sampai identitas yang cukup akan mendorong seseorang untuk bertindak. Ada juga persepsi. Nah, kalau persepsi itu seorang yang sudah termotivasi akan siap bertindak terhadap suatu hal. Terus ada juga pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Ada juga yang itu, kemudian ada juga memori. Memori ini terdiri dari memori jangka pendek dan ada juga memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dengan membentuk model asosiatif di mana dalam model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dan dengan berbagai asosiasi yang saling terhubung. Asosiasi merek terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, citra, pengalaman. Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu satu perilaku konsumen rasional dan ada juga perilaku konsumen irasional. Nah, yang pertama dulu ya. Perilaku konsumen rasional yaitu satu, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dari nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Harga produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, jadi bisa dikatakan rasional itu kalau si produk itu pertama benar-benar dibutuhin tuh sama kita. Itu berarti itu produk bagus dan memang menjadi kebutuhan si konsumen. Pasti banyak peminatnya dan tentunya terjangkau harganya oleh masyarakat. Itu bisa dikatakan, jadi suatu produk itu bisa dikatakan rasional apabila produk tersebut bisa memberikan kepuasan dari nilai guna yang optimal. Yang kedua, dia bisa produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang ketiga, harganya itu sangat bisa dijangkau atau terjangkau oleh kemampuan konsumen. Nah, ada juga yang perilaku konsumen irasional. Nah, perilaku konsumen irasional itu adalah
kebalikan dari perilaku konsumen rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contohnya perilaku irasional itu satu, tertarik dan terpukau pada promosi iklan. Misalnya nih, wah iklannya tuh bagus, makanya jadi pengen beli gitu, padahal kita nggak butuh-butuh banget ternyata. Nah terus merek yang dimiliki hanya karena merek terkenal, misalnya nih kayak Oreo gitu ya, padahal Oreo Supreme misalnya, padahal katanya rasanya itu sama aja gitu atau biasa aja, tapi harganya itu sangat mahal. Itu karena mahalnya itu karena dia menarik brand ternama ya, itu Supreme-nya itu tadi gitu. Nah kita beli itu berarti kita sama aja melakukan perilaku konsumen yang irasional, atau kita hanya karena itu misalnya mahal, terus kita jadi memiliki kepuasan karena membeli sesuatu yang mahal padahal kita nggak terlalu membutuhkannya. Ada juga, terus kemudian ada mengutamakan gengsi atau prestis ya. Misalnya nih, banyak kan cewek-cewek atau ibu-ibu atau mbak-mbak gitu misalnya kalau mau jalan atau mau pergi harus memakai yang brand-brand tasnya yang bermerek gitu karena gengsi, takut kalah saing sama temennya gitu, padahal itu sangat tidak irasional. Kalau misalnya kita yang ditakutkan itu ketika kita membelinya itu dengan memaksakan, padahal masih banyak kebutuhan yang rasional atau kebutuhan yang kita benar-benar lebih membutuhkannya, tapi karena gengsi tadi kita terpaksa atau jadi membeli gitu. Nah itu disebut perilaku konsumen irasional ya. Ada dua pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan kardinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Lalu ada yang kedua itu pendekatan ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Jadi kesimpulan ya, perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, mengabaikan barang dan jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya faktor budaya, faktor sosial, psikologis, faktor marketing, faktor strategi, dan lain-lainnya. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang atau jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.